Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ningsih, kelas P2K Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua video teori akuntansi. Yang pertama tentang trade-off teori dan yang kedua tentang pecking order teori. Yuk langsung saja kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ningsih dari kelas P2K Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua video teori akuntansi. Yang pertama tentang teori informasi asimetris dan yang kedua tentang teori ilmu ekonomi mikro. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Teori informasi asimetris. Informasi asimetris digunakan oleh Arthur Love pada tahun 1970. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata suatu komunitas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Sejumlah penelitian pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang information berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan sejumlah informasi yang dimiliki agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suwarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditur merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetris informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan uangnya terhadap perusahaan yang akhirnya akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menanam modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel dependent of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independent asymmetric information. Apabila ketimbangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka
Pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya, menurut Lutfiah pada tahun 2013. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, investor, pekerja, pemilik tanah, ataupun perilaku dan sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap unit ekonomi. Misalnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik, menurut Lely tahun 2016. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mengkhususkan untuk mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa aspek dalam ekonomi mikro, yaitu analisis biaya manfaatnya, elastisitas, model-model pasar, dan teori permintaan dan penawaran dasarnya. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa. Menurut Will Hetaria pada tahun 2013, antara lain: yang pertama, interaksi di pasar barang. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Yang kedua, tingkah laku perilaku ekonomi penjual dan pembeli. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada. Antara lain, yang pertama, produsen melakukan perekonomian secara rasional dan terbuka. Yang kedua, aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi aktivitas. Poin ketiga, konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Yang ketiga, interaksi dalam pasaran faktor. Pasar faktor-faktor pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor menjadi faktor pekajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Oke, sekian dari videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.